bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Laskar Lembaga Adatul Laki Sultra kembali mengadakan kegiatan Long March dan Pendidikan Dasar Angkatan Kedua yang dilaksanakan di areal Pantai Nambo, Kelurahan Nambo, Kota Kendari, Senin 22 Maret 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta dari 3 wilayah di Sulawesi Tenggara, yakni dari Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Dan akan dilaksanakan mulai hari Sabtu hingga Minggu, 20 hingga 21 Maret 2021. Dan kegiatan Long March ini dimulai dari depan Polsek Abeli menuju Pantai Nambo. Kegiatan ini pula akan diisi oleh pemateri-pemateri dari unsur TNI, Polri, dan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adatul Laki Sultra. Kaderan pertama di Batu Gong, ini di kaderan kedua, gelombang kedua, Diksar 1 gelombang kedua. Alhamdulillah peserta 150. Berjalan kaki mulai dari depan Polsek sampai Nambo. Nah, kenapa saya kasih jalan kaki mereka? Mengingat masa-masa orang tua dulu kita berjalan kaki. Jadi kita budayakan yang namanya adat tolaki. Gitu. Budaya-budaya, sejarah-sejarah dulu. Makanya saya lakukan hal-hal yang kayak begini. Alhamdulillah saya selaku Ketua Laskar Lat, Lembaga Adat Tolaki Sulawesi Tenggara, saya sangat respon, sangat vote sama mereka supaya mereka semangat membangkitkan, membangunkan kembali budaya tolaki, adat istiadat kita. Sebentar mereka akan menerima materi tentang bela negara, Kantipmas, hukum positif dan hukum adat yang akan dibawakan masing-masing dari Polda, dari Korem, dari Lembaga Adat Tolaki itu sendiri. Jadi semangat mereka, saya sangat salut mereka, kekompakan mereka dalam kegiatan ini Long March Diksar gelombang kedua. Terima kasih. Setelah berjalan kaki dari depan Polsek Abeli hingga Pantai Nambo, para peserta akhirnya tiba di lokasi dan beberapa saat kemudian dimulailah agenda pengkaderan yang dibuka oleh Kasubdit 3 Dit Intelkam Polda Sultra AKBP Edi Mulsuprianto. Dalam pemaparan materinya, AKBP Edi mencoba mengunggah rasa keindonesiaan para peserta. Kurang lebih 800 suku, salah satunya adalah suku Tolaki yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi kita yang ada di Sulawesi Tenggara adalah bagian dari 800 sekian suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, ada kurang lebih 1.200 bahasa, ya, sehingga keanekaragaman itu ada 6 agama. Sekali lagi, keanekaragaman yang ada di Indonesia itu harus kita pertahankan, kita harus junjung tinggi, dan kita anggap bahwa keberagaman itu adalah bagian dari sunatullah. Ya, jadi jangan sampai keberagaman itu menimbulkan perbedaan. Ya, jangan lagi kita mengatakan tanpa saya Indonesia tidak berarti, tanpa kelompok saya Indonesia tidak akan berdiri. Tidak boleh. Ya, setiap kita berbuat, setiap kita bertindak harus atas nama merah putih. Ya, mohon maaf, saya baru 20 tahun saya berada di Sulawesi Tenggara. Ya, ada yang umurnya di bawah 20 tahun, ada nggak? Yang kurang dari 20 tahun ada? Coba angkat tangan yang kurang dari 20 tahun. Masih 19 tahun. 19 tahun. Berarti mohon maaf, lebih tolaki saya daripada mereka. Karena mereka baru 19 tahun, saya 27 Desember kemarin pas saya 20 tahun di Sulawesi Tenggara. Ya. Indonesia ada di saya. Ya, sekali lagi Indonesia ada di saya. Karena apa? Istri saya kebetulan orang Bali. Mertua saya orang Hindu. Ya. Kemudian ada adiknya bapak saya itu pendeta, adik ipar. Jadi kalau berbicara Indonesia ada dalam diri dan keluarga saya. Makanya saya bisa membahur dalam kehidupan masyarakat di sini 20 tahun lebih, kurang lebih 3 bulan lah. Ya.
Saya berharap adik-adik saya, anak-anak saya yang mengikuti kegiatan ini bisa menanamkan rasa keindonesiaan dalam dirinya. Ya. Kenapa saya sampaikan tadi di depan pengantarnya, ya, 17.000 pulau, 800 suku, sekian ratus bahasa. Karena apa? Tanpa kita mengenal Indonesia, kita tidak akan mencintai. Sama dengan yang di depan saya, ada yang masa-masa puber, ya. Apabila pengen mencintai lawan jenisnya, pasti dia pengen mengetahui itu namanya siapa, rumahnya di mana, sekolahnya di mana, ke sekolah naik PT jam berapa, pasti dia berusaha mencari tahu. Sama dengan kalau kita pengen mencintai Indonesia, maka kita harus berusaha mencari tahu sebanyak-banyak tentang negara ini. Ia juga dalam paparannya mengajak para peserta untuk membuka wawasan berpikir seluas-luasnya untuk menghadapi perkembangan ke depan dalam revolusi industri 4.0. Karena di luar akan banyak tantangan. Ya, jangan hanya berpikir Indonesia hanya Sulawesi Tenggara. Kita harus besarkan negara kita dengan membuka wawasan seluas-luasnya. Ya. Sekali lagi kita harus membuka wawasan seluas-luasnya. Dalam revolusi industri 4.0, ya, 4.0, di mana semuanya serba digital, tidak pernah terbayangkan, ya, nama-nama yang saya sebutkan nanti akan menjadi tokoh-tokoh besar. Saya berharap yang di depan saya nanti akan menjadi tokoh-tokoh besar. Sementara itu, Kasiter Kasrem 143 Halu Oleo, Letkol Infanteri Ahmad Hadi Haryono dalam paparan materinya menyampaikan rencana markas besar TNI Angkatan Darat yang akan melakukan rekrutmen besar-besaran bela negara dengan konsep komponen cadangan. Maka apabila negara kita terlibat perang, terlibat mobilisasi atau pengerahan massa dalam rangka operasi, ya, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Ya, mudah-mudahan bulan depan sudah mulai sistem pendaftaran perekrutan. Nanti terakhir harapannya 5 Oktober komponen cadangan sudah terbentuk. Kita akan mendidik 50 batalion 50 batalion komponen cadangan dari seluruh lapisan masyarakat, baik itu mahasiswa, kemudian pegawai, ya, pegawai negeri maupun pegawai swasta, maupun tenaga-tenaga ahli, ya, baik itu tenaga ahli pertanian, tenaga ahli kesehatan, tenaga ahli pertambangan, perikanan, ya, untuk kita latih pendidikan dasar militer. Kalau lulus nanti akan dibentuk, bergabung jadi semacam batalion 25, hanya kita namakan batalion cadangan, yang berisi nanti rekan yang sudah mengikuti latihan militer dasar. Itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di antara kita semua nanti yang memenuhi syarat usianya 18 sampai 30 sekian tahun, saya belum terlalu paham karena masih disosialisasikan di tingkat pusat, bisa bergabung, ya. Kalau tidak bisa menjadi prajurit, minimal menjadi pasukan cadangan, ya, sebagai komponen cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa saat ini TNI Angkatan Darat sedang membuka pendaftaran calon Tamtama, Bintara, dan Taruna, Akmil, dan bagi yang berminat silahkan untuk mendaftar. Menjadi prajurit TNI maupun Polri sudah ada sudah ada linknya. Kalau sering buka di media sosial yang mau mendaftar jadi prajurit, saat ini sedang ada pendaftaran calon Tamtama TNI Angkatan Darat, sudah seleksi di tingkat Korem. Nanti di bulan April kalau tidak salah sudah mulai ada pendaftaran untuk calon Bintara. Kemudian nanti di bulan Mei kalau bisa untuk pendaftaran calon Taruna. Semua sudah tahapannya, silahkan mendaftar. Mau jadi prajurit TNI, mau jadi anggota Polri, ya. Setahu saya semuanya gratis, karena saya mengalami itu. Dari mulai saya dari mulai saya daftar Taruna tidak dipungut biaya. Tahun 96 saya daftar Akmil,
Saya hanya berbekal uang 75.000 zaman itu, uang saku, uang pegangan kita karena kita berangkat dari Jakarta ke Magelang. Digunakan buat apa? Buat fotokopi, ya kan? Buat ke kantin snack. Kalau kita makannya masih kurang, karena mungkin masih muda kan butuh butuh energi lebih. Akhirnya apa? Makan ini kurang. Walaupun makannya saat itu sudah pakai piring besi, ya kan? Nasinya ditakar pakai helm. Jadi helm itu diisi nasi, ya kan? Setengah helm penuh itu isi nasi padetin, dibalik, tumplek, ya kan? Di piring besi itu lauknya ya lumayan. Sebenarnya sudah cukup banyak, tapi namanya anak muda, kegiatan fisik banyak, makan jam 12, jam 3 udah lapar, menunggu makan jam 7 sudah nggak kuat. Akhirnya apa? Ke kantin beli beli mie telur kah, ya kan? Beli nasi dengan. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, jurnalis Sultra Line Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.